Dalam pertarungan tentu menang Yongki. Sebab semasa sekolah paling demen tawuran dan tidak pernah takut pada apapun. Yongki murid bad boy keren yang populer, makanya banyak gadis yang menyukainya. Tak peduli Yongki adalah playboy, tetapi menjadi pacarnya merupakan suatu hal yang membanggakan. Makanya Yongki sedikit arogan sebab memang bisa mendapatkan berbagai gadis cantik. Yongki masih ingin menghajar Hasbi. Tetapi melihat istrinya yang sudah sangat syok membuat dia berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Aku tidak peduli siapa kamu. Berani macam-macam dengan istriku akan aku bunuh kamu. Ancam Yongki. Di sini banyak CCTV. Akan aku laporkan pada polisi atas kekerasan ini. Balas Hasbi. Coba saja. Kau kira aku akan takut? Sekalipun aku di dalam penjara aku masih bisa menyuruh orang untuk menyiksamu. Balas Yongki garang. Indria tidak menduga. Jika suaminya sudah marah akan separah ini. Pantas saja orang tuanya sampai kewalahan dalam menghadapi kenakalan Yongki. Yongki menarik lembut lengan sang istri menuju lift untuk naik ke kamarnya. Mas, kenapa kamu bisa di sini? Tanya Indria. Daripada kamu bertanya begitu sebaiknya kamu jelaskan kenapa kamu bisa berada di sana. Kamu makan malam dan berduaan dengan lelaki lain. Apa kamu rasa itu sudah benar? Balas Yongki dingin. Indria terdiam. Walau berusaha menjelaskan tidak selingkuh tetap saja dia yang salah. Maafkan aku mas, ucap Indria. Meneteskan air matanya. Yongki terenyuh juga melihat sang istri menangis. Dia paham betul dengan sikap sang istri yang kelewat baik, bahkan sampai bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi kali ini Yongki ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapat maaf dari Indria. Sesampainya di dalam kamar, Yongki langsung duduk di sofa. Itu apa yang kamu pegang? Tanya Yongki. Sebab tadi saat istrinya masuk ke kamar Hasbi tidak membawa barang itu. Ini adalah lukisan aku waktu kecil. Yongki mengulurkan tangan. Dengan terpaksa Indria menyerahkan lukisannya. Dalam sekejap Yongki menyobek lukisan tersebut menjadi 4. Mas, pekik Indria terkejut. Kenapa? Kamu tidak rela? Kalau hanya ingin lukisan aku bisa melukis untukmu atau mencarikan pelukis yang lebih hebat. Tapi kamu yang pergi dari rumah tanpa izin padaku. Bilang ke mertuamu mau liburan malah di sini bersama lelaki lain. Lalu apa bedanya kamu dengan aku? Kamu lebih parah. Aku dan Sinta hanya bertunangan palsu. Agar setidaknya dia tidak merasa malu sudah terlanjur mengundang orang. Soal status WA itu juga bukan aku. Masa iya aku mau bunuh diri dengan memperlihatkan aibku pada semua orang, termasuk orang tuaku? Ucap Yongki tegas tapi lebih tenang. Kalau begitu kenapa tidak kamu bilang sejak awal? Dan mengenai Hasbi. Sekalipun dia lebih tampan dan lebih baik darimu tetapi aku tidak pernah punya pikiran untuk cerai darimu mas. Pokoknya semua ini salah kamu. Andaikan sebelum berangkat ke pesta kamu izin dulu padaku mungkin tidak akan ada kejadian seperti ini. Ujar Indria. Karena aku takut. Aku takut melawan diriku sendiri yang selalu keras kepala dan egois. Soal Sinta. Aku berani bersumpah jika aku tidak mencintainya. Aku hanya menyukai kecantikannya saja, jawab Yongki. Selain Sinta apa tidak ada lagi? Tanya Indria memastikan. Tidak ada. Sejak aku berpacaran dengan Sinta aku tidak ada yang lain lagi. Dan sejak aku bertemu denganmu secara perlahan aku jatuh cinta padamu. Aku tidak tahu lagi bagaimana untuk menjelaskan. Tapi setelah ini aku ingin membuktikan seberapa besar dan tulusnya cintaku. Bujuk Yongki. Kamu sendiri yang mengakui sebagai cowok playboy. Tentu sangat mudah untuk merayu perempuan. Keluh Indria. Tatap kedua mataku. Apakah kamu masih meragukan aku? Pinta Yongki mendekatkan tubuhnya ke arah Indria. Mereka sangat dekat sampai kedua mata mereka bertemu secara langsung. Indria. Aku sangat mencintaimu. Saat tadi aku melihat kamu bersama lelaki lain aku sangat sakit. Aku Yongki. Bersumpah jika ada lelaki yang berani mendekatimu akan aku hajar habis-habisan. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku Indria. Petik 2. Maafkan aku Mas Yongki. Aku memang salah. Ucap Indria. Yongki ingin tertawa. Dia gemas sekali dengan sang istri yang tiba-tiba patuh. Sekarang katakan padaku. Diakah lelaki yang pernah kamu ceritakan padaku? Yang katamu lebih tampan dariku dan yang paling mencintaimu? Tanya Yongki mulai serius.
Indria menatap mata suaminya. Dia tenggelam dalam sorot mata yang tajam tapi penuh kehangatan. Kenapa kamu tidak mau menjawab? Timpal Yongki tidak sabar. Bukan. Dulu yang aku maksud itu adalah ayah aku. Kalau Hasbi aku malah baru kenal. Jawab Indria. Bohong. Jika baru kenal bagaimana bisa dia punya lukisan masa kecil kamu? Sergah Yongki mulai emosi lagi. Kita memang pernah bertemu. Tapi saat itu aku berumur 3 tahun dan aku sudah melupakannya. Jika Hasbi tidak bilang aku juga tidak akan tahu. Aku menyimpan lukisan itu karena memang aku tidak ada kenangan foto masa kecil. Jawab Indria. Intinya mulai detik ini kita awali semuanya dari awal. Aku tulus mencintaimu jauh sebelum aku melihat wajah kamu. Tapi kamu juga seharusnya menghargai aku. Betapa sulitnya aku melawan harga diriku demi bilang aku mencintaimu. Bujuk Yongki. Beri aku waktu untuk berpikir lagi. Ucap Indria masih dilema. Yongki langsung memeluk istrinya. Erat sekali sampai tidak mau melepaskannya. Aku beri waktu berpikir. Tapi hanya beberapa jam saja. Dan malam ini kamu tidak boleh keluar dari kamarku. Kamu masih istriku. Jadi aku punya hak melarang kamu pergi. Bisik Yongki. Indria ingin melepaskan tetapi raga tidak bisa membohongi jika dirinya juga merindukan suaminya. Indria memejamkan mata sejenak. Mengingat semua hinaan dari suaminya memang pedih. Tetapi jika berpisah, juga akan menjadi kepedihan yang lebih menyakitkan. Karena dia sadar sudah terlanjur mencintai suaminya. Indria, aku minta maaf. Jika waktu bisa diulang aku tidak akan pernah sekalipun mengucapkan perkataan yang bisa melukaimu. Sekarang kamu bisa hina aku balik. Hina aku jelek, bodoh, tolol. Pokoknya sesuka hatimu agar kamu puas. Pinta Yongki memelas. Aku hanya ingin kamu berjanji. Jadilah suami yang setia dan bertanggung jawab. Pinta Indria, iya. Apapun yang kamu katakan akan aku turuti. Karena kita sudah baikan bagaimana kalau malam ini kita. Petik 2. Kita apa? Tanya Indria penasaran. Kita sebagai pengantin belum pernah melakukan malam pertama. Jadi, stop. Jangan berharap karena aku sedang datang bulan. Sela Indria menahan malu yang luar biasa. Yongki hanya tertawa seperti orang bodoh. Tetapi mendapat kesempatan dari Indria sudah merupakan kebahagiaan yang begitu indah. Baiklah. Kalau gitu kapan selesainya? Bisik Yongki dengan senyuman menggoda. Indria seketika ingin bersembunyi. Terbiasa mendapat suara yang jahat dari suaminya begitu Yongki manis menjadi aneh dan canggung. Wajah kamu terluka mas. Aku belikan obat dulu. Sela Indria. Yongki langsung menarik lengan sang istri secara refleks. Biar aku saja. Kamu tunggu di sini. Siapa tahu nanti ketemu dengan Hasbi di jalan. Ucap Yongki setengah kesal. Iya. Tapi setelah itu aku akan kembali ke kamarku sendiri. Jawab Indria. Kita ini suami istri. Kenapa harus tidur terpisah? Apa jangan-jangan kamu lebih ingin dekat dengan Hasbi? Tanya Yongki dengan wajah penuh kecurigaan. Bukan begitu. Semua barang aku ada di kamarku sendiri. Jawab Indria kesal merasa difitnah. Kalau begitu kita keluar bersama. Sekalian mengambil barang kamu dan mulai malam ini kita tidur di sini. Sepertinya kita untuk beberapa hari honeymoon di sini saja juga lumayan bagus. Ujar Yongki tersenyum lebar. Sedangkan Indria hanya malu-malu saja. Untung ada cadar sehingga menutupi wajahnya yang memerah. Oh satu lagi. Nanti saat di kamar dan hanya ada kita berdua kamu tidak perlu lagi memakai cadar atau jilbab. Tidak boleh bilang tidak, timpal Yongki. Iya, hati Indria berdebar kencang. Dia takut jika dekat-dekat dengan suami tidak baik untuk kesehatan jantungnya. Makanya saat mereka berjalan keluar Indria sengaja menjauhkan diri. Tetapi Yongki malah mendekat dan menggenggam erat jemari sang istri penuh kemesraan. Kamu gugup dan jantungmu berdetak kencang kan? Jangan khawatir. Karena aku juga sama. Bisik Yongki percaya diri.